Oke, ketemu lagi dengan saya di mata kuliah e-marketing. Pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas mengenai penentuan harga dalam dunia online. Ya, sebagaimana kita ketahui bahwasanya harga adalah elemen yang paling efektif dalam perangkat dasar pemasaran. Penentuan atau penetapan harga adalah masalah yang harus diperhatikan manajer suatu perusahaan setiap harinya. Karena pesaing bisa saja merubah harga dalam sekejap. Harga suatu barang atau jasa adalah angka-angka atau suatu rumusan mengenai berapa biaya yang dikeluarkan dan margin yang diharapkan. Rangkaian harga dan informasi yang diperlihatkan akan memunculkan animo para konsumen terhadap suatu barang atau jasa. Oleh karena itu, harga sangatlah penting ditetapkan. Penetapan harga juga sebagai suatu ancaman. Jika suatu lingkungan bisnis berubah dan sulit untuk mendapatkan harga yang baik, keuntungan perusahaan dapat jatuh drastis. Pada video pembelajaran ini, kita melihat bagaimana internet mempengaruhi penetapan harga. Dan hal yang perlu diperhatikan yang pertama adalah animo pelanggan pada penetapan harga. Kemudian, internet mempengaruhi seluruh barang dan jasa. Sebagaimana mendapatkan pelanggan untuk mencapai informasi, produk, perbandingan, dan mengumpulkan informasi harga. Konsumen bisa memiliki tawar-menawar harga yang lebih besar. Perusahaan yang efektif harus belajar untuk menetapkan suatu harga yang cocok ketika berhubungan dengan pelanggan yang sudah mendapatkan banyak informasi. Menentukan harga bukanlah hal yang mudah bagi suatu perusahaan. Ada kalanya terjadi kesalahan penetapan harga. Penentuan harga produk adalah elemen yang benar-benar harus diperhatikan sebelum produk dijual di pasaran. Kesalahan dalam penentuan harga akan berdampak langsung pada penerimaan pasar terhadap produk ataupun jasa. Produk yang tidak atau kurang diterima oleh pasar akan membuat penjualan tidak berjalan dengan baik, dan ini bukanlah kondisi yang diinginkan oleh siapapun. Maka dari itu, perlu mengetahui beberapa kesalahan umum yang sering dilakukan agar terhindar dari kondisi yang tidak baik bagi perusahaan. Terjadinya kesalahan penetapan harga bisa dipicu oleh beberapa hal. Yang pertama, pemujaan harga premium. Setiap produk memiliki keunikannya masing-masing, mulai dari value yang dimilikinya hingga siapa target pasarnya. Dengan kata lain, setiap produk memiliki potensi dan nilai guna yang berbeda. Beberapa produk mungkin akan sangat laku di pasaran, sementara lainnya hanya sebagai produk substitusi. Produk yang lambat dalam penjualan sebaiknya memiliki margin keuntungan yang lebih besar daripada produk yang lebih cepat terjual. Ingatlah bahwa menaikkan margin keuntungan meski hanya sedikit dapat memberikan dampak besar terhadap bisnis secara keseluruhan. Apalagi menjual produk dengan harga terlalu mahal juga akan merugikan jika tidak dibarengi dengan kualitas produk yang baik. Tidak ada orang yang bersedia membayar mahal untuk produk yang tidak berkualitas. Yang kedua, penetapan harga produk baru. Semua produk yang diluncurkan ke pasar akan melewati siklus hidup produk, di mana hal ini akan mempengaruhi penetapan harga produk tersebut. Pada tahapan pertama, produk baru kondisinya adalah produk yang belum dikenal, sehingga diperlukan penetapan harga secara khusus untuk membuat produk diterima dan dikenal oleh konsumen. Kemudian yang ketiga, penetapan harga yang disebabkan biaya internal. Setiap biaya yang dikeluarkan dalam proses produksi harus dihitung secara keseluruhan, bahkan biaya terkecil sekalipun. Hal ini perlu dilakukan agar dapat menetapkan harga dengan benar. Meski nilainya terlihat kecil, nominalnya akan menjadi besar jika terakumulasi selama beberapa waktu. Biaya-biaya kecil seperti biaya kartu kredit sebesar 1-3% setiap transaksi, biaya pengemasan, biaya pengiriman, bahkan biaya membeli cutter kecil pun perlu dimasukkan dalam menetapkan harga. Setelah kita mengetahui
hal-hal yang dapat mempengaruhi kesalahan dalam penetapan harga, maka selanjutnya kita akan melihat sensitivitas harga dan jaringan. Sensitivitas harga dan jaringan. Banyak hal yang mempengaruhi sensitivitas harga. Persepsi yang umum adalah internet akan selalu meningkatkan sensitivitas harga. Faktor sensitivitas harga yang dikemukakan oleh Nagel menciptakan faktor sensitivitas harga untuk membantu para manajer memahami kapan pelanggan mereka sangat sensitif terhadap harga. Faktor-faktor yang dikemukakan oleh Nagel meliputi yang pertama, efek nilai yang unik. Batasan sensitivitas harga yang paling unik adalah nilai unik suatu produk. Tampilan unik dan manfaat menurunkan sensitivitas harga konsumen dan meningkatkan kesediaan mereka untuk membayar. Internet akan memberikan penghargaan kepada perusahaan yang menawarkan nilai nyata dan harga sensitivitas yang rendah pada perusahaan, sehingga memberikan manfaat kepada konsumen. Yang kedua, efek kesadaran substitusi. Nilai yang paling tinggi bisa saja memiliki elastisitas yang tinggi. Kuncinya adalah ketersediaan alternatif pada pasar. Suatu produk bisa saja diberikan harga yang tidak sensitif jika hanya memiliki satu sumber, tetapi diberi harga yang sensitif jika bersaing dengan retail lain yang menawarkan produk yang sama. Yang ketiga, efek pengeluaran total. Ketika pelanggan mengeluarkan sebagian besar anggaran mereka pada suatu produk atau jasa, biasanya mereka lebih memperhatikan harga yang terbaik. Nagel menyebutnya dengan istilah efek pengeluaran total. Dengan kondisi yang sensitif, konsumen pada suatu item produk yang memiliki transaksi yang besar dari anggaran mereka. Berikutnya, efek biaya yang dibagikan. Menyatakan bahwa pasar yang memiliki pembagian antara individu yang memilih suatu produk dan individu yang membayar suatu produk akan kurang sensitif terhadap harga dibandingkan dengan individu yang memilih sekaligus suatu produk. Efek biaya yang dibagikan memiliki sejumlah implikasi untuk sensitivitas harga dan informasi online. Suatu implikasinya adalah suatu situs. Situs jaringan harus memutuskan pasar mana yang mereka jadikan sasaran, pengambilan keputusan atau pembayaran. Jika sasarannya pengambilan keputusan, tekankan harus pada harga yang masuk akal. Jika sasarannya adalah pembayar, efektivitas biaya adalah yang utama. Selanjutnya, efek harga dan mutu. Ketika konsumen pertama kali mengkonfirmasikan sebuah perusahaan baru, produk atau jasa yang mereka gunakan, tentunya akan melihat isyarat dan sinyal dari nilai atau mutu yang ditawarkan suatu produk tersebut. Penilaian akan menjadi mudah di dunia nyata dibandingkan di dunia online. Suatu kekuatan dari jaringan adalah jumlah yang kecil untuk pemrograman yang dapat menciptakan suatu situs yang sangat mengikat dan profesional. Kesulitan dalam penilaian mutu pada konteks online dapat menurunkan sensitivitas harga dari konsumen. Efek harga dan mutu mengatakan bahwa konsumen bisa saja menggunakan harga untuk menilai mutu ketika mereka tidak melihat isyarat lain yang dapat diandalkan. Efek persediaan. Sensitivitas harga dipengaruhi oleh efek persediaan. Elastisitas harga lebih tinggi pada item barang yang bisa bertahan lama dan dapat dimiliki dengan mudah. Harga item suatu barang yang tidak bertahan lama lebih sulit digunakan untuk merangsang permintaan karena harus terdapat suatu kesesuaian yang lebih dekat antara waktu pembelian dan konsumsi.
sekarang kita akan melihat penetapan harga real time. Penetapan harga real time berkaitan dengan pendekatan penetapan harga yang meliputi suatu pertimbangan biaya yang secara seksama memperhitungkan biaya yang dikeluarkan oleh produsen, pelanggan, dan pesaing. Ada 3 persoalan umum yang mendasar dalam menentukan suatu harga yang tidak dapat dilaksanakan. Yang pertama, suatu perusahaan tidak mengetahui kurva permintaannya, sehingga tidak dapat mengetahui elastisitas harganya. Yang kedua, pelanggan yang berbeda membayar dengan harga yang berbeda-beda untuk produk atau jasanya. Yang ketiga, pelanggan membeli produk yang bermacam-macam yang terangkai satu sama lainnya. Oleh karena itu, dalam menentukan penetapan harga secara real time, perusahaan harus memperhatikan elemen biaya, kondisi pelanggan, dan pesaing. Dari penjelasan yang saya sampaikan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa penetapan harga adalah proses menetapkan nilai yang akan diterima produsen dalam pertukaran jasa dan barang. Metode pricing dilakukan untuk menyesuaikan biaya yang ditawarkan produsen yang sesuai dengan pelanggan. Dengan kata lain, pricing terjadi ketika bisnis memutuskan berapa banyak pelanggan harus membayar untuk suatu produk atau layanan. Proses ini merupakan tantangan yang paling menantang yang dihadapi oleh perusahaan, karena harga harus sesuai dengan struktur pasar saat ini dan juga melengkapi pengeluaran perusahaan serta mendapatkan keuntungan. Selain itu, harus mempertimbangkan harga produk pesaing. Jadi, memilih metode pricing atau menetapkan harga yang benar adalah hal yang penting yang harus dilakukan oleh perusahaan untuk mencapai tujuannya. Demikian video pembelajaran singkat ini. Sampai ketemu di video pembelajaran selanjutnya.